Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi sama saya Putri di Ala Putri. Oh ya, tadi sebelum video ini aku ada bikin video tutorial makeup ala Putri, tentunya daily makeup ala Putri. Yang mau melihat gimana look seperti ini, tutorialnya gimana, bisa cek ke video aku yang sebelumnya ya. Nah, jadi kita langsung aja ya. Di video ini aku akan cerita gimana caranya ngilangin panik ketika corona seperti ini, ketika ada wabah seperti ini. Karena sebetulnya aku juga panik banget. Itu kalau nggak salah Pontianak ya, daerah aku ini hebohnya itu udah seminggu lebih ya, hampir 2 minggu yang lalu. Dan aku tuh panik banget, pura-pura nggak panik padahal aku panik banget. Jadi sebenarnya itu nggak boleh ya, pas ada corona kayak gini atau ada wabah kayak gini sebenarnya kita nggak boleh panik sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya kita itu nggak boleh panik. Waspada boleh, tapi panik jangan, karena katanya kalau kita panik itu bisa menurunkan imun dalam tubuh kita, kan itu juga bahaya ya. Jadi aku mau ceritain gimana detailnya aku panik dari awal ya. Jadi ceritanya itu pokoknya hampir 2 minggu yang lalu, pas awal-awal Pontianak itu baru kena corona, satu orang pasien itu, aku keluar nih sama adik aku kan, pergi sama adik aku beli barang, ada keperluan juga, keluar, dan adik aku itu demam kan, demam terus dia itu flu gitu kan. Ini udah panik nih di jalan, dia demam nih, terus aku sama dia juga kan keluar, gimana nih gitu, udah kayak gitu tuh di jalan. Terus aku beli ini nih, di sabun pertama aku cari hand sanitizer, itu di semua supermarket itu udah kosong, supermarket dekat tempat tinggal aku ya udah kosong. Terus ujung-ujungnya aku beli ini dong, beli hand wash, cuci tangan itu, aku dapat itu. Terus udah selesai nih, pulang lah udah sama adik aku nih. Terus besoknya gitu tiba-tiba aku tuh ini aku tuh sakit gitu kan, mikirnya sudah kemana-mana, udah ini aku jangan-jangan apa gitu kan. Padahal adik aku aja biasa-biasa aja gitu. Aku panik, jangan-jangan aku kayak gitu. Terus hari pertama itu udah kayak panik, batuk dikit udah yang gimana nih, apakah aku sakit beneran, nah gitulah, batuk dikit terus atau demam dikit atau capek dikit, pokoknya apa ya, aku tuh nggak boleh salah gitu di tubuh aku. Kayak misal kalau salah tuh rasanya ini aku gimana nih gitu, jadinya kayak aku apa nih kayak gitu panik banget lah. Nah nih, tapi aku nggak cerita nih, aku belum cerita sama suami aku, belum cerita sama siapapun. Berlanjut nih, besoknya gitu lagi, bangun tidur ini aku masih sakit sih, cuman aku tuh nggak sakit nelan. Maksudnya nelan itu katanya kan kalau kita kena corona tuh awalnya sakit tenggorokan. Nah, aku tuh nggak sakit tenggorokan, aku tuh sakitnya di sini gitu. Baca kan, aku buka di Google tuh ternyata ada infeksi katanya kayak gitulah ya. Jadi aku lanjut ya ceritanya. Terus hari kedua masih kayak gitu, pokoknya panikan banget, beginilah nanti aku begini gitu kan, nanti kalau misalnya aku sakit gimana, terus anak-anak aku gimana, gini gitu. Hari kedua masih, aku belum cerita sama siapa. Ketiga, keempat, kelima kayak gitu juga, pokoknya batuk dikit udah langsung mikirin gimana gitu, gimana nih, apakah aku ini gitu, karena mikirin adik aku tadi tuh kan, karena adik aku demam, dia flu, dia batuk, jadi akunya jadi kebawa-bawa, apakah aku tertular gitu kan. Padahal enggak, alhamdulillah sampai detik ini aku masih sehat walafiat gitu. Karena panik itu tadi, jadi benar-benar nggak enak ya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu benar-benar nggak enak sama sekali. Jadi sebaiknya jangan panik. Terus pas udah semingguan gitu tuh makin aku coba ngilangin panik aku dengan cara gini, aku coba pikir positif, aku
tenangin diri aku sendiri. Itu aku belum cerita sama siapapun, aku belum cerita sama suami aku, belum. Tenangin diri sendiri itu yang lebih penting. Berpikir positif itu yang lebih penting. Jadi kalian harus berpikir positif, jangan pernah berpikir negatif, karena susah banget kalau kalian bikin negatif itu. Nggak akan susah gitu, nggak akan bisa bikin kalian ngejalanin hari-hari itu kayak susah gitu, kayak yang aku alamin gitu. Aku semingguan lebih kayak gitu, maksudnya panik, yang demam sedikit, yang udah yang panik, batuk dikit panik, padahal ya biasa memang hari-hari batuk gitu, biasalah kan masuk angin gitu kan, biasa demam, dan padahal nggak demam juga, ngerasa badan nggak enak dikit udah yang jangan gitu. Padahal itu nggak boleh, karena sebenarnya gimana ya kita mau melakukan aktivitas sehari-hari itu jadi kepikiran gitu, padahal nggak boleh seperti itu. Makanya waspada boleh, panik jangan. Jadi nah, kembali lagi cerita aku ngatasin panik aku itu adalah dengan aku itu coba nenangin diri aku sendiri. Aku berpikir ini sakit apa nih, ini aku bukan sakit tenggorokan, jadi aku cek lagi kan, aku cek di Google itu kan, dari halo dokter apa, aku bacain semuanya, dan ternyata aku tuh sakit gigi. Aku sakit gigi, jadi ada lubang di sini tuh, lubang di gigi aku tuh. Nah itu tuh lagi sakit gitu. Ternyata tuh ngaruhnya sampai ke sini tuh, yang kayak ada apa sih itu, pokoknya kayak yang ada kelenjar gitu di dekat sini tuh sakit. Ya Allah, aku langsung apalah, selama ini aku berpikiran negatif gitu kan, padahal aku tuh cuma sakit gigi terus. Ya Allah, hilanginnya itu dengan kumur-kumur air garam, ya udah hilang aja gitu. Dan ternyata bener, ketika aku berpikir positif, semuanya itu jadi lebih enak gitu. Kita ngejalanin hari-hari jadi lebih lebih enak aja, pokoknya ngejalanin hari-hari nggak panikan kayak gimana gitu. Pokoknya harus, intinya berpikir positif gitu. Kita positif aja gitu. Jadi kayak aku tuh kayak gitu, ngilanginnya tuh dengan pikir positif. Terus puncaknya kemarin masih panik kan, tuh kan udah nggak lagi sih. Terus sampai ada hoax apalah gitu kan beritanya tuh. Nah terus kemarin barulah aku cerita sama suami aku, panik, teman aku nggak bilang. Terus cerita teman aku udah bisa sih ngatasinnya, malah nangis aku. Dan ternyata aku nangis di situ, padahal sama ini aku anggap aku udah bisa ya. Ternyata kalau belum nangis tuh kayaknya belum keluar gitu panik. Jadi aku tuh bingung ke Pak, aku malah nangis gitu, nangis gitu. Ternyata menurut aku kalau kalian memang panik dan ingin nangis, ya udah tangisin aja gitu, karena setelah selesai kalian nangis itu rasanya itu jadi kayak plong banget gitu, kayak gitu, kayak udah nggak ada yang nyangkut lagi gitu. Jadi memang kalian panik, nah yang pertama itu kalian harus cerita dulu kalau memang nggak bisa ngatasin diri sendiri gitu. Kalau menurut kalian nggak mampu ngilangin rasa panik kalian cerita aja ke siapa, ke suami, atau yang belum punya suami ke ibu, ke orang tua kalian, ke saudara kalian, boleh cerita gitu. Jadi jangan sampai disimpan sendiri, itu kan jadinya nggak enak. Terus takutnya imun kita tuh malah melemah gitu, karena kita tuh nggak boleh ya panik yang berlebihan gitu. Terus habis itu udah nih, panik aku udah hilang, panik aku udah selesai kan, aku buka sosial media, baca nemulah status kawan, dia itu ternyata paniknya lebih dari aku. Dan ternyata bukan cuma aku aja gitu yang panik gitu, ternyata mereka tuh ada yang paniknya sampai parah banget gitu. Ada yang sampai yang sesuai status mereka yang aku baca lah ya, maksudnya ada yang sampai yang ada yang panik buying lah, udah borong-borong kayak gitu. Ada yang panik dirinya sendiri, ada yang nangis sesukuan lah, ada yang
bilang kayak sakit lah, ada yang bilang macam-macam lah pokoknya gitu. Jadi intinya itu adalah panik itu menyiksa gitu. Dari aku juga kan aku udah cerita, panik itu menyiksa banget gitu. Mau ngapa-ngapain jadi jangan ini jangan-jangan gitu, nggak boleh salah sedikit sama tubuh ini, nggak boleh salah. Rasanya tuh kalau salah aku jangan-jangan kayak gitu. Sebenarnya tuh aduh itu nggak boleh sekali ya teman-teman ya. Kalian itu harus tetap tenang, waspada tapi tenang gitu. Misalnya ya kalau menurut aku ya mengatasinya ya ikutin aja anjuran pemerintah, misalnya yang di rumah dulu kayak gitu. Atau kalau misalnya keluar satu orang aja gitu, misalnya yang mau keluar di rumah itu misalnya mau beli bahan makanan gitu, siapin desinfektan, jadi yang dari luar bisa disemprot kayak gitu. Nah jadi mengatasi panik kalau menurut aku ya berpikir positif, tuh harus berpikir positif. Terus kalau misalnya tenangin diri sendiri dulu. Kalau misalnya kalian gak mampu nenangin diri kalian sendiri, ya udah cerita ke orang tua, ke teman atau ke siapa yang menurut kalian bisa buat nenangin diri kalian gitu. Yang kalau misalnya yang udah panik yang sampai berlebihan gitu ya, itu kan nggak boleh ya panik yang berlebihan. Ya udah cerita gitu. Terus hidup sehat. Aku udah ngerasain manfaatnya dan ternyata hidup sehat itu ya sehat gitu, enak banget gitu. Pagi-pagi berjemur gitu, makan makanan yang sehat, minum vitamin, suplemen, terus ikutin aja anjuran pemerintah, diam di rumah aja dulu, rajin-rajin cuci tangan. Terus kalau misalnya ada keperluan keluar ya silahkan, tapi nggak usah kemana-mana. Maksudnya kalau misalnya lagi mau beli atau mau belanja apa ya udah belanja habis itu pulang gitu, jangan main kemana-mana dulu. Terus kalau yang udah selesai belanja pulang dari rumah langsung ganti baju, katanya kan gitu ya, bajunya langsung diganti, dicuci. Kalau nggak mau mandi ya udah cuci tangan aja dulu, tapi katanya sebaiknya langsung mandi biar kuman-kuman virus-virus yang ada di luar itu bisa hilang gitu, katanya gitu. Jadi intinya kita harus hidup bersih, rajin-rajin cuci tangan, ikutin anjuran pemerintah, diam di rumah saja. Nah begitulah tips-tips dari aku gimana cara aku ngatasin panik. Ingat ya teman-teman, positive thinking itu sangat-sangat membantu menghilangkan kepanikan. Positive thinking, waspada, nggak yang santai-santai aja. Kan banyak berita ya yang ya gitulah, saya tidak akan membahas. Pokoknya kayak gitulah. Jadi intinya kita harus waspada aja, kita harus hidup sehat, dan semoga virus ini cepat hilang, cepat selesai. Supaya ini kan udah mau bulan puasa ya, udah mau Ramadan, udah mau Lebaran. Semoga bulan puasa kita nanti virusnya udah hilang, bulan puasanya kayak sedia kala, normal aja, kita bukber, kita bisa kumpul sama keluarga kita, bisa tarawih di masjid lagi kayak gitu. Semoga lebaran kita juga bisa ketemu sama keluarga kita. Pokoknya semuanya semoga bisa berjalan kembali seperti sedia kala, kita bisa beraktivitas dengan normal lagi. Amin ya robbal alamin. Sekian dulu video aku hari ini. Semoga video ini bisa membantu kalian menghilangkan rasa panik kalian. Nah yang buat mau sharing-sharing boleh komen di bawah ya, gimana cara kalian ngatasin kepanikan kalian, gimana cara kalian mengatasi adanya wabah ini. Boleh sharing-sharing, komen-komen di bawah ya, berbagi cerita sama aku. Oke, mungkin udah dulu ya teman-teman. Makasih yang udah mendengarkan cerita aku, semoga bermanfaat lah intinya. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton.